Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Astri dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia tema 5 subtema 1. Oke, silahkan kalian perhatikan dan simak baik-baik ya materinya. Materi kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel surat kabar atau majalah. Contoh teks non-fiksi antara lain esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya sastra. Dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan sesuai kenyataan yang ada. Informasi-informasi tersebut disusun hingga menjadi sebuah paragraf yang padu. Setelah itu, paragraf-paragraf digabungkan hingga menjadi sebuah teks non-fiksi. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Untuk menggali informasi teks non-fiksi, kita perlu membaca dengan seksama teks tersebut. Langkah selanjutnya adalah dengan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa dalam teks non-fiksi terdapat informasi tentang suatu kejadian berdasarkan fakta yang disusun ke dalam konsep-konsep teks non-fiksi. Selain dengan menggali informasi, konsep-konsep teks non-fiksi dapat diketahui dengan menentukan ide pokok dari setiap paragraf yang terdapat pada teks non-fiksi. Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Ada beberapa nama lain dari ide pokok teks, di antaranya pikiran pokok, pikiran utama, atau gagasan pokok. Semua istilah tersebut sama dan merujuk pada inti permasalahan dari suatu teks yang disajikan. Untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu perlu membaca teks dengan seksama. Perhatikan setiap kalimat pada masing-masing paragraf dalam teks non-fiksi. Dalam suatu paragraf teks non-fiksi, biasanya terdapat satu kalimat yang mengandung informasi atau permasalahan dasar dari teks tersebut. Pada kalimat itulah ide pokok teks dapat ditemukan. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu menentukan ide pokok dalam informasi penting yang didengar. Untuk menemukan ide pokok dan informasi penting, kamu dapat memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, dengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. Yang kedua, catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya. Serta yang ketiga, gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Oke, di sini pembahasan selanjutnya yaitu membuat ringkasan teks non-fiksi. Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Membuat ringkasan teks non-fiksi berarti menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok dari teks tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi antara lain sebagai berikut. Membaca teks non-fiksi dengan sesama, menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan isi teks non-fiksi, dan yang terakhir, memperhatikan pemilihan diksi dan ejaan sesuai dengan EYD. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan selanjutnya menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran.
Sebelumnya, kamu telah mempelajari cara menguraikan atau menjelaskan informasi dari teks non-fiksi ya. Selain disampaikan melalui kalimat dan tabel, informasi dari teks non-fiksi juga dapat disampaikan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Peta pikiran biasanya disajikan berbentuk cabang seperti pohon. Untuk menguraikan informasi menggunakan peta pikiran, kamu perlu menentukan ide pokok setiap paragraf dari teks yang disajikan. Kamu juga dapat membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi dalam teks. Membuat daftar pertanyaan dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Setelah menentukan ide pokok teks serta jawaban dari pertanyaan yang diajukan, kamu dapat menuliskannya ke dalam suatu peta pikiran. Nah, ini adalah contoh gambar atau contoh peta pikiran dalam sebuah teks, dalam mencari informasi dari sebuah teks ya. Ini contohnya. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu mempresentasikan informasi dalam peta pikiran yang telah dibuat. Mari kita ingat kembali cara menemukan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Kamu perlu menentukan ide pokok yang terdapat dalam setiap paragraf teks tersebut terlebih dahulu. Selain itu, kamu dapat menyajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran yang telah kamu buat dapat kamu jelaskan secara lisan melalui presentasi. Untuk mempresentasikan sebuah informasi dalam peta pikiran yang telah dibuat, kamu perlu memperhatikan hal-hal berikut, yaitu sikap tubuh yang tegap ketika presentasi, adanya kontak mata dengan pendengar, penggunaan lafal dan intonasi ketika menjelaskan, pemilihan kata yang tepat ketika mengucapkan salam pembuka dan penutup, serta ketika sedang mempresentasikan isi informasi dalam peta pikiran. Oke, itu adalah pembahasan kita pada pagi hari ini. Selebihnya, kalian bisa baca di buku tema 5 kalian ya. Ibu cukupkan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.